Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan yaitu Bapak Dr. M. Jaya Adiputra MPD serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali meskipun dalam dunia maya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, materi yang kami bahas yaitu profil pelajar Pancasila aspek mandiri. Nah, sebelum kami melanjutkan materi yang akan kami sampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Rizka Noviani sebagai moderator dan Anti Esti Arini yang akan menjelaskan poin yang pertama, Cia Kumalasari menjelaskan poin yang kedua, Faisal Meandreas menjelaskan poin yang ketiga, Nur Herlina menjelaskan poin yang keempat, dan saya sendiri akan menjelaskan poin yang kelima. Reza Aisyah Cahyani akan menjelaskan poin yang keenam, serta Silmi Zahrani akan menjelaskan poin yang ketujuh. Nah, langsung saja kita masuk materinya. Yang pertama, yang akan disampaikan oleh Anti Esti. Kepadanya dipersilahkan. Profil pelajar Pancasila. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, jika pendidikan karakter pada siswa menjadi salah satu upaya mewujudkan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila merupakan pelajar yang memiliki karakter berlandaskan falsafah Pancasila atau memiliki nilai sila-sila Pancasila secara utuh dan komprehensif. Nilai karakter yang ada pada tiap sila Pancasila sendiri terdiri dari nilai karakter religius, peduli sosial, kemandirian, patriotisme atau rela berkorban untuk negara, kebersamaan, demokratis, serta keadilan. Pendidikan karakter ini diajarkan sejak dini kepada peserta didik mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Terdapat 6 karakteristik atau profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki peserta didik untuk menjadi pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berharap mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan, 6 karakteristik pelajar Pancasila tersebut merupakan pengembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila yang menjadi fondasi untuk melihat arah pembangunan nasional. Untuk menumbuhkan karakteristik pelajar Pancasila, diperlukan mekanisme atau gerakan penumbuhan karakter, mulai dari sosialisasi, penyempurnaan, pembelajaran, serta aneka kompetisi. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan sikap mandiri? Sikap mandiri merupakan sikap seseorang yang bisa melakukan sesuatu secara sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Namun, bukan berarti seseorang yang mandiri bisa atau harus hidup seorang diri. Tetapi yang dimaksud dengan penjelasan sikap mandiri tersebut yaitu mereka tidak harus selalu meminta pertolongan orang lain dan membutuhkan instruksi seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, sikap mandiri sangat dibutuhkan oleh setiap siswa, terutama kepada siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Mengapa seperti itu? Karena ketika siswa telah duduk di bangku perguruan tinggi, mereka harus berperan aktif dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan, harus tahan banting terhadap banyaknya tugas dan berbagai macam praktek yang akan dikerjakan, serta mereka harus pandai mengatur waktu supaya bisa tetap berkarya dan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Upaya menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Guru berperan penting untuk membawa arah pembelajaran tersebut lebih efektif dan optimal. Seorang guru bukan hanya dituntut untuk mengajar materi guna mencapai kompetensi pembelajaran dan mengutamakan kognitif siswa saja, tetapi
menggali potensi diri siswa untuk berkarakter. Pendidikan yang baik akan menjadikan negara yang berbudaya, serta mempunyai peradaban baik di masa depan. Pendidikan diharapkan dapat menanamkan budi pekerti siswa serta meningkatkan daya nalar kritis. Dengan begitu, siswa dapat mengimplementasikan apa yang mereka pelajari selama di bangku sekolah dalam kehidupan sehari-hari agar mereka dapat merasakan manfaatnya untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Elemen kunci dari mandiri. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, mulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan perkembangan dirinya sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Yang kedua, regulasi diri. Mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku diri untuk mencapai tujuan belajarnya. Manfaat bersikap mandiri. Melatih sikap mandiri bisa dilakukan sedari dini, yaitu ketika anak-anak masih kecil hingga dewasa. Namun, ada baiknya orang tua mengajarkan anak-anak mereka sejak kecil karena mereka akan menjadi terbiasa hingga dewasa nanti. Dalam hal ini, orang tua melatih anak untuk bersikap mandiri bukan berarti mereka tidak mencintai dan menyayangi anak-anak mereka. Tetapi itu adalah bukti dari mereka memedulikan masa depan anak-anaknya. Karena apabila mereka memilih memanjakan anak-anak sejak kecil sampai beranjak dewasa, maka anak-anak akan selalu bergantung kepada orang tua dan orang lain. Bahkan mereka tidak bisa mengatasi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Adapun manfaat dari bersikap mandiri yang harus Anda ketahui yaitu sebagai berikut. 1. Menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap tanggung jawab. Dengan bersikap mandiri, hal pertama yang akan dirasakan siswa yaitu mereka akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka akan percaya potensi dan kemampuan yang mereka miliki dan berani mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Karena keputusan tersebut, mereka dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Siswa harus berani menanggung apapun konsekuensi yang terjadi di masa depan nanti, baik itu hal yang baik maupun buruk. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru dan orang tua untuk mengembangkan kemandirian siswa sejak dini. 2. Memiliki mental yang kuat. Manfaat lain yang didapat dari sikap mandiri yaitu siswa memiliki mental yang kuat. Mereka tidak akan gentar ketika menghadapi masalah dan pantang menyerah walaupun harus mengalami kegagalan. Mental kuat inilah yang dibutuhkan oleh setiap orang ketika dewasa kelak, terutama ketika mereka sedang mencari pekerjaan atau sedang berada di lingkungan kerja. 3. Menjadi kreatif dan berpikiran kritis. Siswa yang mandiri juga dituntut untuk menjadi kreatif dan mampu berpikir kritis, terutama ketika mereka sedang berada di dalam kelas dan melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya permasalahan yang diberikan guru selepas menjelaskan materi pelajaran atau setelah melakukan diskusi, siswa harus mampu berpikir kreatif dan kritis untuk menyelesaikan permasalahan dan mendapat solusi dalam jangka waktu tertentu. Cara mengembangkan kemandirian siswa dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menerapkan aturan atau tata tertib. Hal pertama yang bisa guru lakukan untuk mengembangkan sikap mandiri siswa di dalam kelas ketika KBM sedang berlangsung yaitu dengan menerapkan aturan atau tata tertib. Dengan adanya aturan tersebut, siswa bisa bertindak dan bersikap sesuai peraturan dan berani menanggung resiko ketika melanggar aturan yang telah dibuat. Dalam hal ini, Anda terlebih dahulu berdiskusi kepada siswa sebelum mengesahkan peraturan yang akan dipakai nanti, sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka buat bersama. Yang kedua yaitu memberikan motivasi. Motivasi memiliki peran besar dalam meningkatkan dan mengembangkan kemandirian siswa. Bukan hanya kemandirian siswa saja, dengan adanya motivasi yang selalu diberikan guru, tanpa Anda sadari semangat mereka dalam belajar pun semakin meningkat. Yang ketiga yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat. Hal lain yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan kebebasan kepada setiap siswa untuk mengutarakan pendapat. Biasanya, di dalam suatu kelas akan terdapat siswa yang aktif dan juga pasif ketika ruang diskusi sedang dibuka. Salah satu faktor yang menyebabkan siswa pasif dalam mengutarakan pendapatnya yaitu karena adanya rasa takut bersalah dan berujung malu.
Yang keempat yaitu mengadakan kegiatan belajar di luar kelas. Kemandirian akan muncul ketika seseorang ditempatkan di dalam posisi atau kondisi yang tidak biasa, misalnya belajar di luar kelas. Seseorang akan jauh lebih mandiri ketika keluar dari zona nyaman mereka. Nah, dengan adanya belajar di luar kelas tersebut, siswa akan belajar untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah, baik secara individu maupun berkelompok. Namun, ada baiknya Anda terlebih dahulu menentukan kelompok belajar, yang mana dalam pembuatan kelompoknya dilakukan secara acak oleh Anda sendiri. Selain itu, Anda juga harus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang homogen, harus heterogen. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menerapkan metode belajar diskusi di kelas. Selain itu, untuk mengembangkan sikap mandiri siswa, guru dapat menerapkan metode belajar diskusi ketika KBM sedang berlangsung. Mengapa harus menggunakan metode belajar diskusi? Karena salah satu tujuan dari diterapkannya metode belajar diskusi yaitu untuk meningkatkan keaktifan siswa dan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga bisa dikatakan bahwa dengan menerapkan metode belajar diskusi ini, kemampuan siswa dalam bersikap mandiri pun akan meningkat. Itulah materi yang kami bahas mengenai profil pelajar Pancasila aspek mandiri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.